Halo, selamat datang di channel Perspektif. Kelakuan para pembenci emang makin nyeleneh aja. Nih ada Kony Rahakundini Bakri yang tiba-tiba ikut naik di isu panas Bandara IMIP Morowali. Nggak cukup keluar-keluar aja, nih orang ya sampai nekat surati Bapak Prabowo Subianto dengan nada peringatan. Waduh. Ini namanya sih kompor bu kalau sudah seperti ini. Apakah ini ya usaha untuk sok terlihat jadi pahlawan kesiangan di mata rakyat gitu, dengan mengambil isu yang sudah hampir selesai ini? Atau jangan-jangan ini trik licik ya untuk menjatuhkan pemerintah melalui isu yang sudah jelas di lapangan ini? Emang ya sikap Kony Rahakundini Bakri ini ya membuat publik ini mencium niat politik tersembunyi ya daripada bela kepentingan rakyat. Waduh, gimana ini menurut kalian? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Pengamat pertahanan dan militer Kony Rahakundini Bakri melayangkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Surat terbuka tersebut dilayangkan mengenai adanya bandara di Morowali yang kini menuai pro kontra. Melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 27 November 2025, Kony menyoroti penguatan kedaulatan nasional di kawasan industri strategis Morowali dan mengenai sistem pengawasan negara di sana. Kony menuliskan, sebagai akademisi dan warga negara, ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi pengawasan negara di kawasan industri strategis tersebut. Nyari panggung nih orang. Morowali adalah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, namun juga menyentuh inti dan kedaulatan data, termasuk kedaulatan industri dan kedaulatan keamanan nasional. Kony lantas menyinggung keterlambatan negara hadir dalam memperkuat wilayah ini berpotensi melahirkan celah kebocoran informasi. Untuk itu, Kony memohon agar adanya audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali. Kony juga berharap agar adanya peran dari Badan Informasi Geospasial atau BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian. Kony juga berharap adanya Komando Pengawasan Terpadu Opfitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis lainnya, hingga adanya mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi. Presiden juga diharapkan bisa menegaskan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan sekedar kawasan investasi. Disampaikan pula oleh Kony Rahakundini, Presiden juga perlu mengoreksi kelemahan struktural tersebut agar di kemudian hari tidak menjadi bom waktu. Wah, ini loh ya yang saya maksud tadi, mendadak Kony Rahakundini Bakri ini ya naiki isu Bandara IMIP Morowali. Sampai si Kony ini surati Bapak Prabowo Subianto. Katanya ada celah kebocoran negara. Padahal isu ini udah hampir selesai. Ini kenapa orang satu ini ngompor-ngompori seperti ini, malah buat panas lagi? Maunya apa sih ini Kony ini? Nggak ada koordinasi sama Pak. Ini jatuh. Ya, sabar Mas, sebentar. Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak. Kalau nggak salah mereka dapat izin khusus dulu waktu itu. Padahal loh ya, ini ada Menteri Keuangan kita Bapak Purbaya sudah membocorkan ya bahwa Bandara IMIP Morowali sudah dapat izin khusus. Ya kan? Nah loh, yang tadi keluar-keluar ya, itu hebohnya buat apa sih Kony itu? Kok malah manas-manasin gitu loh? Dan ternyata urusan ya soal isu ya Bandara IMIP Morowali ini sudah beres seperti ini.
Tapi kenapa si Koni tadi ya kok kayak jadi ya panik gitu loh. Kan ini menjadi pertanyaan besar ya. Ini tanda tanya besar. Ada apa gitu loh sebenarnya. Ada. Bandara ini kan hanya menyediakan fasilitas untuk pendaratan, tinggal landas, dan parkir di sana. Berarti pesawat-pesawat yang akan datang ke sana, yang berangkat dari sana itu pasti juga harus melakukan penerbangan, membutuhkan pelayanan navigasi, dan ada bandara asal atau bandara tujuannya. Kalau tidak ada izin-izin, ini tidak mungkin terselenggara penerbangannya itu. Dan juga pihak asuransi pasti juga tidak mau menanggung pesawatnya, awak pesawatnya maupun penumpang-penumpangnya. Bandar Udara IMIP Morowali ini adalah bandara resmi, sudah mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan, terdaftar juga, dan tentunya sudah dipublikasikan secara internasional karena bandara yang dioperasikan itu harus diumumkan secara internasional, arah runway-nya, panjang runway, lebar runway, kemudian runway direction, jam operasi, dan sebagainya. Jadi secara legalitas bandara IMIP ini adalah bandara legal, statusnya adalah bandara khusus, dan hingga saat ini masih sebagai bandara domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri. Dengan demikian belum diperlukan adanya pelayanan imigrasi, pabean atau bea cukai maupun karantina. Karena kita kalau terbang misalnya dari Jakarta, kita ke Bengkulu, Bandara Fatmawati Soekarno yang tidak melayani penerbangan internasional. Itu kan juga tidak perlu pelayanan imigrasi di sana, tidak perlu pelayanan bea cukai, tidak perlu pelayanan karantina. Benar. Begitu, Mas. Jadi ini Anda yakin sebab Menhan yang bilang. Jadi ini ada sesuatu seperti ini ada negara dalam negara, ini tidak boleh ada seperti ini. Ini sebab tidak ada otoritas bandaranya di situ. Iya. Saya khawatir Menhan mendapatkan informasi yang belum lengkap. Ya, memang Bandara IMIP ini sedang proses menuju bandara internasional. Dan punya waktu 6 bulan, sejak bulan Agustus hingga bulan Februari nanti, untuk melengkapi berbagai persyaratannya. Termasuk untuk ini fasilitas keimigrasian, fasilitas bea cukai, kemudian fasilitas FAL, ya, FAL itu adalah facilitation. Untuk bandara internasional itu ada syarat-syaratnya, misalnya harus tersedia rumah sakit, harus tersedia pemadam kebakaran, yang semuanya itu harus disiapkan dalam 6 bulan. Sebelum itu semuanya memenuhi syarat, bandara tersebut statusnya masih bandara domestik. Jadi belum menjadi bandara internasional walaupun sedang proses menuju ke sana. Ini ya faktanya, Bandara IMIP Morowali itu legal ya, izinnya lengkap. Jadi ya Bu Koni ya, nggak usah lah ya ngompor-ngompori ya, seolah negara ini bocor lagi, mana lah, bahayalah. Yang ada ibu ini malah bikin heboh ya, padahal datanya ini udah jelas gitu loh. Emang tujuan ibu ini emang ngompor-ngompori bikin panas gitu atau gimana? Ada yang bilang begini, Bu Koni kan dekat banget sama PDIP gitu kan. Sama nggak Bu reaksi Ibu kalau misalnya gabung ke Ganjar? Kan pertanyaannya nggak sederhana itu. Saya tanya lagi balik, cara dia nanti gabung ke Pak Ganjar pakai MK enggak pamannya itu, ya kan? Atau pakai merobrak-abrik sistem konstitusi kita enggak? Atau sistem kita berdemokrasi? Ya kalau iya ya mau deket Ibu lah, deket siapapun pasti saya bersuara yang sama kan. Suara akademis itu suara Tuhan katanya, suara hati, ya kan? Apa sih yang kita mau cari, orang kita cuma guru gitu kan, ya kan? Nah, kemudian kita dilindungi oleh UN. Akademisi berpendapat dia asal dia punya dasar, dia dilindungi oleh United Nations. Nah, jadi menurut saya ya nggak begitu kalau memang prosesnya benar. Ya kan? Yang kita masalahkan kan bukan dia kesiapannya nih, caranya gitu. Kebetulan sekarang ke Pak Prabowo yang menurut saya akan merugikan Pak Prabowo gitu loh. Masih percaya Ibu Koni bahwa aparat keamanan ini bisa netral? Saya percaya tentara kita terutama ya, itu adalah putra-putra terbaik bangsa yang sudah menjadi manusia yang sempurna. Tetapi
Tentara itu politiknya politik negara. Dia nggak bisa berpolitik sendiri, itu udah aturan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba tentara, oh pemerintah ke kanan, saya mau ke kiri, nggak bisa. Karena politik tentara itu politik negara. Kebetulan yang sedang memimpin negara Republik Indonesia yang tercinta ini bernama Sultan Joko Widodo. Kalau saya dengar dari kalimat tadi udah kayak Sultan ngomongnya, ya kan? Jangan miring-miring gitu kan. Wah. Bentar. Ini ya ada video lawas dari Koni Rahakunini Bakri ya. Ini mengaku orang dekatnya PDI Perjuangan. Wah, ini maksudnya gimana ya? Apakah sikap Bu Koni Rahakundini Bakri ini ya soal Bandara IMIP Morowali juga mewakili PDI Perjuangan? Yang kemarin ya tahu sendiri kan, kader dari PDI Perjuangan ya ngoceh sana sini, nuduh sana sini soal ya Bandara IMIP Morowali ini loh, yang disangkut-sangkutkan sama Bapak Jokowi itu loh. Apakah Koni Rahakundini Bakri ini juga mewakili ya suara PDI Perjuangan? Waduh. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Bu Koni, tiap hari 2 tahun aja menghasut rakyat, memfitnah Pak Prabowo. Pokoknya semua hal-hal buruk selalu ditimpakan ke Pak Prabowo ataupun juga ke Mas Gibran. Namun pertanyaannya, siapakah Bu Koni ini? Ternyata setelah saya dapat info A1, wow, saya baru tahu. Rupanya Ibu Koni yang kalau kita cek ya di Google ya, di situ tertulis bahwa Bu Koni ini kerjanya adalah pengamat politik, pengamat militer. Tahu-taunya dia lebih dari itu. Dia bukan cuma sekedar pengamat, tapi juga makelar alutsista. Waduh. Jadi informasinya, kenapa Bu Koni ini sangat tidak suka atau dalam tanda kutip membenci Pak Prabowo. Mulai dari fitnah soal Pak Prabowo diduga ada korupsi beli pesawat, ya. Dan kemarin itu ada film Dirty Vote. Di situ lagi-lagi Bu Koni menjelaskan, menggiring opini, membangun narasi seolah-olah pemerintah itu jahat. Padahal dialah yang jahat. Mengapa dia jahat? Saya bilang, ya karena dia ini makelar alutsista. Baru tahu. Sebelum era Pak Prabowo jadi Menhan, orang ini sering dapat tender pembelian alutsista. Dan biasanya dia beli itu alat-alat perang dari Israel. Waduh. Barang-barang yang didatangkan oleh Bu Koni itu katanya alat-alat perang kelas 2. Ini kan jelas-jelas merugikan negara. Sayangnya begitu Pak Prabowo jadi Menhan, Pak Prabowo ini melakukan pemangkasan anggaran, melihat anggaran-anggaran yang diduga oleh Pak Prabowo kurang efektif. Salah satunya ya dari agennya Bu Koni ini. Itu artinya Bu Koni kehilangan ladang pemasukan duit. Makanya tiba-tiba dia sekarang itu muncul di berbagai media, mulai menjatuh-jatuhkan Pak Prabowo. Belangnya udah ketahuan sama Pak Prabowo. Pantas saja Pak Prabowo menghentikan ruang gerak dari Bu Koni ini. Makanya dia kepanasan, lalu mencari jalan baru, maju caleg dari PDIP, kemudian nyerang-nyerang Pak Prabowo. Coba bantah ini Bu Koni. Ternyata ya, jika dilihat dari rekam jejaknya Koni Rahakundini Bakri ini ya emang tukang ngibul nih orang ya, yang sering banget ngasut masyarakat ya. Bahkan bukti Koni Rahakundini Bakri ini sering menyebar fitnah ya soal Bapak Prabowo Subianto. Waduh. Dan ini tadi kok tiba-tiba bisa menyurati Bapak Prabowo Subianto dengan nada peringatan seperti itu. Sok-sokan jadi pahlawan gitu ya, atau gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya jadi bertanya-tanya ya, kenapa Bu Koni ini
tiba-tiba pada saat Pak Prabowo menjadi Menhan sering banget mengkritik Pak Prabowo ya. Padahal di era-era Menhan sebelumnya nggak pernah itu kedengaran kritikan beliau terhadap Menhan sebelumnya. Nah, yang pertama saya ingin mengungkapkan fakta dulu ya. Bisa dikaitkan, bisa juga tidak. Ini tergantung daripada nalar daripada kita masing-masing. Yang pertama bahwa mantan suami beliau itu adalah petinggi di Kemenhan dan terkena kasus korupsi ya, markup di Kemhan ya. Yang kedua, beliau sudah sering di podcast ya menyatakan bahwa beliau sangat dekat dengan PDIP. Dekat dengan PDIP. Yang ketiga, beliau adalah mantan Dewan Pakar dari Nasdem. Jadi partai PDIP dengan Nasdem ini faktanya adalah partai yang saat ini sedang berkompetisi dengan Pak Prabowo. Nah, fakta yang berikutnya lagi, setelah Pak Prabowo menjabat selaku Menhan, beliau meng-cut seluruh broker-broker yang ada di Kemhan tersebut. Dihajar habis sama Bapak. Tidak dikasih selah, sehingga akhirnya para broker-broker itu kelimpungan. Dan kemudian beliau bisa menyelamatkan anggaran Kemhan itu sebesar kurang lebih 50 triliun ya. Itu Pak Rizal Ramli yang mengatakan hal tersebut. Nah, apakah semua itu ada kaitannya atau tidak? Silakan Anda menilai sendiri. Ya ini tadi loh ya. Kenapa Koni Rahagunini Bakri ini sering menyerang Bapak Prabowo Subianto? Ya ini kok jadi sama gitu ya, sama PDI Perjuangan ini Koni Rahagunini Bakri ya. Suka baper gitu loh, ya kan? Baper dan langsung menyerang orang yang kayak gimana ya, tidak menguntungkan mereka gitu loh. Ada. Kok bisa ya? Hah? Kenapa kok mesti baperan banget gitu ya? Nah, ya kan baperan ya. Kalau orang sudah bercucu itu kan nenek-nenek. Gitu. Sama dengan kami juga. Pak Jokowi sudah punya cucu, ya kita sebut kakek-kakek juga. Ada masalah apa dengan kata nenek-nenek dengan kata kakek-kakek? Nah, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Persoalan pada waktu itu adalah ada pertanyaan doorstop tentang Pak Jokowi yang katanya mau pulang ke Solo. Dibuktikan kok pulang ke Solo. Mau ngurus cucu juga. Tapi tetap berpolitik. Loh, haram. Gak haram, begitu kan yang menjadi penjelasan dari Pak Emang Ahmad. haram orang berpolitik? Kalau seusia Pak Jokowi sudah dikatakan haram, berarti usia di atas Pak Jokowi lebih haram lagi dong? Nah ini nyindir siapa lagi dong? Nah, kan begitu. Nah. Saya juga nggak ngerti kok jadi baperan ya. Apa sih? Nenek-nenek, mak saya juga kalau ketemu cucu, aku ini udah nenek-nenek, kau kasihlah aku makanan yang enak katanya. Apakah kemudian dia menyatakan dirinya jelek, konotasinya negatif? Jadi politisi PDIP ini meresponnya baperan gitu. Iya, ini ada salah satu kader dari PSI, Bang Bestari Barus ya kan? Yang menyentil PDI Perjuangan ini, yang suka banget baperan gitu loh ya. Waduh ya, sama tadi ada Koni juga baperan gitu ya. Ya cocok lah kalau sudah seperti ini. Enggak, saya nggak pernah meresmikan bandara ini di Morowali. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Malio di Morowali, itu yang mau bangun pemerintah, dan sudah lupa. Nah ini loh ya, Bapak Jokowi buka suara ya soal Bandara IMIP Morowali. Bapak Jokowi ini mengatakan tidak pernah meresmikan Bandara IMIP Morowali. Bapak Jokowi ini ya seingatnya pernah ya meresmikan Bandara Maleo Morowali. Itu bandara pemerintah ya, bukan yang di apa ya, yang dibuat ramai para pembenci itulah, iya kan? Aduh.
Heran gak kalian? Kok bisa memfitnah seperti itu? Menyangkut pautkan dengan Bapak Jokowi terus menerus gitu loh. Hah? Apakah keluarga Mulyono bertanggung jawab yang meresmikan Bandara Morowali? Ya kan? Jawab para pemujanya Mulyono. Kita jawab dan kita cari tahu bareng tentang Bandara Morowali. Bandara Morowali mulai dibangun pada tahun 2007 dengan dana APBD oleh inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Berarti tahun 2007 itu dibangun di eranya Pak SBY. Dan alasan kenapa dibangun Bandara Morowali itu karena kontur Morowali yang banyak pegunungan dan bentang alam kapur. Jalan darat harus menempuh 8-9 jam dari Kendari. Sementara dari Palu, ibu kota provinsinya, ditempuh hingga 12 jam perjalanan. Dan dari Makassar hingga 23 jam perjalanan. Maka dari itu dibangunlah Bandara Morowali biar transportasinya lebih enak. Lalu pengelola Bandara Morowali itu adalah PT IMIP. CEO PT IMIP bernama Aleander Barus. Dia juga menyatakan perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar 2 triliun pada tahun 2017. Nah, alasan kenapa di Bandara Morowali ini nggak ada petugas bea cukai dan imigrasi, menurut pakar aviasi Alvin Lee, beliau mengatakan bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik. Mereka tidak melayani penerbangan internasional. Tentu tidak tersedia petugas imigrasi dan bea cukai di sana. Alvin Lee juga berikan contoh bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional, seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung. Terakhir, bandara yang ada di Morowali yang dikelola PT IMIP itu bukan diresmikan sama Pak Jokowi, botol. Iya, benar sekali Bang, benar sekali. Yan, ini ada salah satu netizen ya yang membungkam para pembenci yang memanfaatkan isu Bandara IMIP Morowali untuk menyerang Bapak Jokowi. Waduh. Ya, faktanya udah jelas, tapi ini ya isunya udah hampir selesai, tapi ada salah satu orang ya yang namanya Koni Rahagunini Bakri kok malah ya manas-manasi isu ini lagi ya. Ada apa gitu loh maksudnya? Hah? Kok bisa-bisanya ini malah ngompor-ngompori? Ada. Kok bisa ya? Maksudnya apa gitu loh, ya kan? Koni Rahagunini Bakri, salah satu ya orang dekat dari PDI Perjuangan ini. Ya pastilah kalian tahu lah ya maksudnya apa gitu ya. Kalau sudah seperti ini tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga ya share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.